Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang konsep sistem informasi. Pada hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah masih dalam sistem informasi dalam organisasi. Pada minggu kemarin, kita juga masih membahas tentang sistem informasi dalam organisasi. Yang minggu kemarin kita membahas tentang SIM dan DSS atau sistem informasi manajemen dan decision support system atau SPK, sistem pendukung keputusan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau biasa disebut dengan ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi manajemen terintegrasi untuk bisnis yang mencakup multifungsionalitas bisnis dan semua tingkat manajemen guna mendukung jalannya bisnis dan pengelolaan bisnis. Jadi dari penjelasan ini bisa digarisbawahi bahwa ERP adalah SIM yang terintegrasi. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas SIM itu ada beberapa, ada accounting, ada macam-macam dan sebagainya. Dalam ERP ini kita akan digabungkan ya atau diintegrasikan. Dalam ERP, sistem informasi manajemen terintegrasi multifungsionalitas bisnis. Yang pertama ada SIM keuangan dan accounting, ada SIM manufaktur, ada SIM marketing, ada SIM sumber daya manusia, dan SIM lain sesuai dengan bentuk atau fungsional perusahaan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, ada beberapa sistem informasi. Kalau dalam ERP ini bisa dikatakan itu merupakan gabungan dari beberapa sistem informasi. Dalam ERP, tujuan utamanya adalah untuk memuaskan pelanggan dan memberikan manfaat yang signifikan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan layanan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memuaskan pelanggan atau dalam bahasa lain bisa dikatakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan atau customer ataupun perusahaan itu ada beberapa yang tidak mau sistemnya secara terpisah-pisah. Jadi kalau sistem SIM secara biasa itu akan membangun sistem untuk accounting-nya sendiri, untuk HRD-nya atau human resource-nya atau untuk SDM-nya sendiri, untuk transaksinya sendiri dan macam-macam. Kalau dalam ERP ini semuanya akan jadi satu. Secara teknis, ERP berfungsi memadukan berbagai SI yang tersebar di masing-masing departemen atau unit fungsional dalam sebuah perusahaan, integrasi proses bisnis dan integrasi pengelolaan sumber daya perusahaan. Jadi ada tiga itu yang menjadi penting dalam penerapan ERP. Berikutnya proses bisnis dalam ERP, yaitu serangkaian aktivitas terkoordinasi dan terkait yang mengambil satu atau lebih jenis input dan menciptakan output nilai bagi pelanggan dari proses itu. Jadi dalam proses bisnis dalam ERP ini menggabungkan atau mengkoordinasi dari beberapa proses input, misalkan dari input kalau dalam transaksi perdagangan, dalam input transaksi penjualan, pembelian, terus dilanjutkan dengan pelunasan hutang, piutang, maka itu akan masuk dalam sistem informasi manajemen untuk laporan penjualan, laporan barang yang paling laku dan sebagainya. Selain itu masuk juga dalam sistem informasi keuangan atau
akuntansi, misalkan dari situ akan menimbulkan aktivitas di neraca, di buku besar, terus nanti akan bisa menampilkan laporan neraca, rugi laba dari proses input yang sudah dilakukan. Nanti untuk HR, sistem informasi human resource, itu juga akan masuk dalam, misalkan akan muncul omset atau muncul omset dari sales yang melakukan penjualan. Jadi itu akan menjadi satu kesatuan dalam IRP. Jadi informasi yang dimasukkan dalam satu proses segera tersedia just in time untuk proses lainnya. Jadi contohnya di situ ada production and supply, ada customer relationship, ada financial and manager accounting. Jadi dalam misalkan transaksi penjualan, dia langsung akan dalam customer relationship, dia akan langsung misalkan menambah poin. Dalam finansial, dia langsung akan menambah hutang ataupun piutang dalam laporan keuangan. Jadi itu akan terus menyambung menjadi satu kesatuan enterprise resource planning system. Keuntungan penerapan IRP: peningkatan akses ke data berkualitas untuk pengambilan keputusan operasional. Jadi dengan IRP ini akses data yang lebih berkualitas, lebih banyak sumber input yang diterapkan sehingga pengambilan keputusan operasional menjadi lebih baik. Berikutnya, perbaikan proses kerja. Dari proses kerja dari sebuah sistem akan lebih efektif karena sekali input, sekali proses akan menjadikan banyak laporan, banyak kebutuhan yang terpenuhi dengan adanya IRP ini. Jadi misalkan bagian human resource atau kepegawaian secara otomatis akan melihat data omset di penjualan untuk masing-masing sales misalkan atau marketing. Itu akan tentunya bagian human resource atau HRD tidak perlu menginput lagi, tidak perlu mengambil data lagi. Berikutnya, keuntungan penerapan IRP yaitu perbaikan proses bisnis. Jadi proses bisnis akan menjadi lebih baik dengan diterapkannya IRP. Kenapa? Karena di bagian manajemen atau di seorang manajer bisa langsung melihat perubahan aktiva ataupun pasiva pada saat transaksi terjadi. Berikutnya, keuntungannya adalah peluang untuk meningkatkan infrastruktur teknologi. Jadi kalau sudah menggunakan IRP, maka peluangnya untuk meningkatkan infrastruktur akan semakin baik. Misalkan dari sistem yang sudah ada dikembangkan menjadi sistem berbasis atau dengan online misalkan untuk beberapa cabang, untuk beberapa tempat itu bisa dilakukan dengan infrastruktur teknologi yang lebih baik. Berikutnya ada kekurangan penerapan IRP. Yang pertama, biaya dan waktu dalam pelaksanaan. Karena IRP ini merupakan gabungan dari beberapa sistem informasi, otomatis akan menimbulkan biaya dan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaan. Berikutnya, kesulitan menerapkan perubahan. Ketika ada satu perubahan di bagian sistem, maka akan berdampak pada banyak hal. Misalkan di transaksi penjualan ada perubahan sistem, maka otomatis di bagian keuangan, bagian mungkin HRD itu juga akan mengalami perubahan. Berikutnya, kesulitan berintegrasi dengan sistem lain. Karena ini merupakan gabungan, maka dalam proses integrasinya ini juga memerlukan waktu, memerlukan pemikiran. Juga di situ mungkin akan terjadi kesulitan. Karena kemungkinan bisa juga
sistem yang lain itu berbeda database misalkan. Jadi database-nya berbeda, sistemnya berbeda, tentu integrasinya akan menjadi lebih sulit. Misalkan di sistem informasi manajemen menggunakan database SQL Server misalkan. Namun dalam sistem informasi keuangan, dalam accounting menggunakan database MySQL. Nah, tentu itu akan menjadi masalah yang tidak akan cepat terselesaikan karena perlu menyamakan format database untuk menjadi satu kesatuan. Berikutnya, kesulitan dalam memuat data ke dalam sistem ERP baru. Nah, ini juga menjadi masalah karena ini penggabungan dari beberapa database. Risiko dalam menggunakan satu vendor, karena semua sistem ini dibangun oleh satu vendor atau perusahaan, maka bisa juga ini akan menjadi masalah ya, karena hanya satu perusahaan yang menggunakan atau membangun. Artinya ketergantungan perusahaan dalam menggunakan atau terhadap vendornya itu menjadi semakin besar. Jadi semakin menggantungkan pada satu perusahaan, maka pengguna sistem itu akan mempunyai ketergantungan yang besar. Nah itu kalau terlalu ketergantungan terlalu besar itu tidak akan bisa menjadi fleksibel ataupun menjadi lebih baik. Berikutnya risiko kegagalan implementasi, karena ini penggabungan dari banyak divisi, banyak bagian, maka mempunyai risiko kegagalan dalam implementasi. Contohnya misalkan untuk membuat sistem akuntansi yang bagus, keuangan yang bagus, maka akan tergantung dari sistem penjualan yang bagus. Ketika ada satu bagian yang tidak berhasil, maka akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Jadi itu beberapa kelebihan atau keuntungan dan kekurangan penerapan ERP. Ini contoh integrasi proses bisnis. Ada bagian salary atau HRD ini ya, Human Resource Department. Ini ada sales department, ada purchasing, ada departemen penjualan, departemen pembelian, online, real time. Maka itu akan masuk dalam accounting. Bagian akuntansi keuangan. Bagian akuntansi nanti akan mengirim data ke factory atau pabriknya. Nah ini berikutnya dari sales ini membuat atau berhubungan dengan customer via email, web, telepon dan sebagainya. Sedangkan bagian accounting mengirimkan invoice dan customer melakukan pembayaran. Supplier ini juga sama. Secara elektrik, invoice and payment, email, web dan sebagainya, ini hubungannya dengan supplier dengan bagian purchasing atau pembelian. Nah, ini merupakan satu kesatuan dari proses bisnis. Nah ini bisa juga ini bagian tersendiri. Jadi contohnya HRD bagian tersendiri, sales department sendiri, purchasing sendiri, accounting sendiri dan sebagainya. Nah, ini kalau dalam ERP itu semuanya digabungkan. Tentu ini akan menimbulkan beberapa kelemahan tadi ya, karena melibatkan banyak bagian. Berikutnya, bagaimana proses integrasi proses bisnis dalam Udinus. Nah, yang kita tahu Udinus itu menggunakan sistem yang cukup kompleks, mulai dari pendaftaran, KMB, nanti masuk ke bagian akademik, masuk bagian keuangan, masuk bagian biak, biku dan sebagainya. Nah, tugas dari Anda semua, tuliskan beberapa bagian yang ada dalam Udinus. Bagian apa saja yang ada dalam Udinus, deskripsikan singkat menurut Anda sesuai dengan pemahaman Anda,
sesuai dengan yang pernah mungkin Anda lakukan, jelaskan dalam deskripsi singkat. Jadi ini merupakan tugas bagi seluruh mahasiswa, deskripsikan proses bisnis yang ada di Udinus. Jadi misalkan mulai dari tahap awal ada proses pendaftaran, PMB, nanti masuk bagian apa, dilanjutkan dengan proses akademik, keuangan, dan seterusnya, sampai nanti selesai proses pendidikan. Silahkan dikerjakan, silahkan dituliskan singkat menurut versi Anda. Untuk materi hari ini saya cukup sekian. Terima kasih atas pendapat, atau mungkin nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan dalam Kulino. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.